Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga dengan limpahan rahmat, nikmat dan kesempatan yang Allah berikan, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, masih bisa menjalankan kegiatan sehari-hari kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau yang mana susah payah rela mengorbankan keluarga, harta dan nyawanya, sehingga kita bisa merasakan nikmat indahnya Islam seperti saat sekarang. Baiklah, tanpa memperpanjang mukhaddimah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 177 beserta tafsirannya. Sebelumnya, saya Syofri Oza, NIM 2114020128, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baik, langsung saja. Sebelum saya membahas tafsirannya, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wad-dabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si wa ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke arah barat dan timur, akan tetapi kebaikan walakinnal birra man amana billahi wa malaikati wal kitabi wan nabiyyina. Tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah kebaikan yang beriman kepada Allah, hari kemudian atau hari akhir, para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir atau orang yang memerlukan pertolongan, wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang menepati janjinya apabila ia berjanji. Was-sabirina fil ba'si wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.
ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang benar beriman, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini, ayat yang mulia ini mengandung kalimat-kalimat yang agung, kaidah-kaidah yang luas, dan akidah yang lurus, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hatim, hadatsana Ubaid bin Hisham al-Halabi, hadatsana Ubaidullah ibnu Amru an Amir bin Syufah an Abdul Karim an Mujahid an Abi Dzar annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman fatala alaihi laysal birra an tuwallu wujuhakum ila akhiril ayah qala thumma sa'alahu aidan fatalaha alaihi thumma sa'alahu faqala idza alimta hasanah ahabbaha qalbuka wa idza alimta sayyi'ah abghadaha qalbuk. Nah, dari hadis ini berpredikat munqati atau terputus mata rantai sanadnya, mengingat mujtahid sebenarnya belum pernah bersua dengan sahabat Abu Dzar karena Abu Dzar telah meninggal dunia di masa sebelumnya. Pembahasan mengenai tafsir ayat ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin pada mulanya untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu Allah memalingkan mereka ke arah Ka'bah. Maka hal tersebut terasa berat oleh segolongan orang-orang di kalangan ahli kitab dan sebagian kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan penjelasan hikmah yang terkandung di dalam hal tersebut, yang intinya berisikan bahwa tujuan utama dari hal tersebut tiada lain adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintah-perintah Allah dengan patuh, serta menghadap ke arah mana yang dikehendakinya dan mengikuti apa yang telah disyariatkan. Demikianlah makna kebajikan, takwa, dan iman yang sempurna. Kebajikan serta ketaatan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepatuhan, karena perintah Allah dan syariatnya. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan yang orang beriman kepada Allah pada hari akhir. Kemudian hingga akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 177. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kurban dan menyembelih hadi, yaitu firman-Nya, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kalianlah yang dapat mencapainya. Ini terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 37. Al-Aufi berutkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa kebajikan itu bukanlah kalian melakukan salat tapi tidak beramal. Hal ini diturunkan ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan diturunkan hukum-hukum fardu dan hukum-hukum had. Maka Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan fardu-fardu dan mengamalkannya. Hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Abu Daha serta Muqatil. Abu Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menghadap ke arah barat dan orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, bukanlah menghadap wajahmu ke arah barat dan timur itu suatu kebajikan. Apa yang dibahas oleh ayat ini adalah iman dan hakikatnya, yaitu pengalamannya. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Hasan serta Rabi'u ibnu Anas. Mujahid mengatakan, kebajikan yang sesungguhnya ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang meresap ke dalam hatinya. Ada mengatakan bahwa kebajikan dan ketakwaan itu ialah bila kalian menunaikan fardu-fardu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. As-Sauri mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya,
Tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhir ayat dalam surah ayat ini. Semua yang disebutkan oleh ayat ini merupakan aneka ragam kebajikan. Memang benarlah apa yang dikatakan oleh Imam As-Sauri ini, karena sesungguhnya orang yang memiliki sifat seperti yang disebutkan oleh ayat ini berarti dia telah memasukkan dirinya ke dalam ikatan Islam secara keseluruhan dan mengamalkan semua kebajikan serta menyeluruh, yaitu iman kepada Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Juga beriman kepada para malaikat yang merupakan duta-duta antara Allah dan Rasulnya. Wal kitabi merupakan isim jins yang pengertiannya mencakup semua jenis kitab yang diturunkan dari langit kepada para nabi hingga diakhiri dengan yang paling mulia di antara semuanya, yaitu kitab Al-Quran yang isinya mencakup semua kitab sebelumnya, berakhir padanya semua kebaikan serta mengandung semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan diturunkannya Al-Quran, maka dinasahlah semua kitab sebelumnya. Di dalamnya terdapat anjuran beriman kepada semua nabi Allah Subhanahu wa taala dari permulaan hingga yang akhirnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dicintainya. Nah, yakni mengeluarkan harta yang kita miliki sedangkan dia mencintai dan berhasrat kepadanya. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Sa'id Ibnu Jubair dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf dan khalaf, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahihain dari hadis Abu Hurairah secara marfu', yaitu afdalus sadaqah an tasaddaqa wa anta sahihus syahih ta'mulul ghina wa takhsha al-faqr. Sedekah yang paling ulama ialah bila kamu mengeluarkannya sedangkan kamu dalam keadaan sehat lagi pelita, bercita-cita ingin kaya dan takut jatuh miskin. Nah, dan memberikan harta yang dicintainya, yaitu hendaknya kamu memberikannya sedangkan kamu dalam keadaan sehat lagi pelit, mengharapkan kecukupan dan takut jatuh miskin. Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat Syaikhaini, yaitu Bukhari dan Muslim, sedangkan keduanya tidak mengetengahkannya. Menurut Imam Hakim ini, hadis ini diriwayatkan pula oleh Waqi' dari Al-Amashi dan Sufyan dari Zubaid dan Mur'ah dari Ibnu Mas'ud secara mauquf dan lebih sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la yuridu minkum jazaan wala syukura. Dan mereka yang memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan, sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. La yanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Nah, apa yang telah disebutkan dari ayat ini di atas merupakan jenis lain dari cara bersedekah yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ini. Demikian itu karena mereka yang lebih mengutamakan diri orang lain daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sangat memerlukannya, tetapi mereka tetap memberikannya dan memberi makan orang-orang yang lain dari harta yang mereka sendiri mencintai dan memerlukannya. Yang disebut dengan zawil qurba dalam ayat ini ialah kaum kerabat lelaki yang bersangkutan. Mereka adalah orang-orang yang lebih utama untuk diberi sedekah, seperti orang yang telah ditetapkan dalam hadis sahih, yaitu as-sadaqu 'alal masakini sadaqah wa 'ala zirrahim isnatan sadaqah wasilah fahum aulan nas bika wa bibirrika wa i'ta'ika. Sedekah kepada orang miskin adalah suatu sedekah, dan sedekah kepada kerabat merupakan dua amal, yaitu sedekah dan silaturahmi. Karena kaum kerabat adalah orang yang lebih utama bagimu untuk mendapatkan kebaikan dan pemberianmu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kaum kerabat.
Hal ini diutarakannya bukan hanya pada suatu tempat dari kitabnya. Wal yatama, yang dimaksud dengan anak yatim ialah mereka yang mempunyai penghasilan sedangkan ayah mereka telah tiada. Mereka dalam keadaan lemah, masih kecil dan berusia di bawah usia balik serta belum mampu mencari mata pencaharian. Sehubungan dengan masalah ini, Abdul Razak mengatakan, Anba'na Ma'mar an Juwabir an Anid Dihak an Nizali bin Sabrah an Ali an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yutmu ba'da hulum. Tidaklah yatim selagi sudah usia balik. Wal masakin, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat menemukan apa yang mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka. Untuk itu mereka diberi apa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling minta-minta, yang pergi setiap diberi sebutir 2 butir kurma dan sesuap atau 2 suap makanan. Tapi orang miskin yang sesungguhnya ialah orang yang tidak mendapatkan apa yang mencukupinya dan tidak pula keadaan dirinya tidak diketahui hingga diberi sedekah. Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil ialah orang musafir yang jauh yang kehabisan bekalnya. Untuk itu dia harus diberi bekal yang dapat memulangkannya ke tempat tinggalnya. Demikian pula halnya orang yang akan mengadakan perjalanan untuk tujuan ketaatan. Dia boleh diberi bekal yang mencukupinya buat pulang pergi. Termasuk ke dalam pengertian Ibnu Sabil ialah tamu seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abu Talhah dari Ibnu Abbas yang mengatakan Ibnu Sabil ialah tamu yang menginap di kalangan orang-orang muslim. Hal yang sama dikatakan oleh Al-Mujahid. Wasailina, mereka adalah orang-orang yang merelakan dirinya meminta-minta mereka, maka mereka diberi dari sebagian harta zakat dan sedekah. Nah, dan selanjutnya itu ar-riqab. Mereka adalah budak-budak mukattab yang tidak menemukan apa yang mereka jadikan untuk melunasi transaksi kitabahnya. Pembahasan mengenai golongan tersebut nanti akan diterangkan di dalam ayat sedekah atau zakat di bagian surah Al-Bara'ah, surah Taubah. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdul Hamid, telah menceritakan kepada kami Syarik Hamzah dan Asy-Sya'bi, telah menceritakan kepadaku Fatimah binti Qais yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah harta benda terdapat kewajiban selain zakat? Maka beliau membacakan ayat berikut kepadanya, yaitu firman yang memberikan harta yang dicintainya dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ini. Nah, di dalam harta benda terdapat kewajiban selain zakat. Kemudian beliau membacakan firman-Nya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, sampai dengan firman-Nya, dan memerdekakan hamba sahaya. Hadis ini diketengahkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmizi, tetapi Abu Hamzah yakni Maimun al-Awwar, salah seorang perawinya, dinilai dhaif. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Sayyar dan Ismail bin Salim dan dari Asy-Sya'bi. Firman Allah, wa aqamas shalah, artinya ada merampungkan semua pekerjaan salat pada waktunya masing-masing, yakni menyempurnakan rukuk-rukuknya, sujud-sujudnya, dan tunaikanlah serta khusyuknya sesuai dengan perintah dan syariat yang diridhai. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ataz zakah, artinya menunaikan zakat, tapi dapat pula diinterpretasikan dengan pengertian membersihkan jiwa dan membebaskannya dari akhlak-akhlak yang rendah lagi kotor. Selanjutnya, yang dimaksud dengan ba'sa ialah dalam keadaan miskin dan fakir, sedangkan yang dimaksud dengan darra ialah dalam keadaan sakit dan kesusahan. Yang dimaksud dengan hinal ba's ialah ketika peperangan sedang berkecamuk. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mur'ah Al-Hamdani, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi' ibnu Anas, As-Sadi,
dan lain-lainnya. Sesungguhnya lafaz sabirina dinasabkan karena mengandung pujian terhadap sikap sabar dan sekaligus sebagai anjuran untuk bersikap sabar dalam situasi seperti itu, mengingat situasinya sangat keras lagi sulit. Mereka itulah orang yang benar imannya. Nah, maksudnya mereka yang memiliki sifat-sifat ini adalah orang-orang yang benar imannya karena mereka merealisasikan iman hati dengan ucapan dan amal perbuatan. Maka mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Karena mereka memelihara dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan mengerjakan semua amal ketaatan. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kesalahan itu datang dari saya dan syaitan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.